nuklir, maka akan memberikan alternatif terkait dengan energi nuklir, tentu saja ya, terkait dengan energi nuklir. Tapi sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu selamat Idul Fitri, ya, Syawal 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin. Kami ini juga masih dalam suasana Lebaran juga ya. Bahkan ada ini kan masih dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu itu kalau di adat kami di budaya Jawa itu ada Lebaran ketupat ya. Lebaran ketupat itu kalau lebarannya kemarin itu hari Rabu, maka hari Rabu yang akan datang itu Lebaran lagi dengan sajian ketupat. Maka ini kan masih suasana Lebaran, oleh karena itu ya kami tidak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, minal aidin wal faizin. Ya, jadi terkait dengan materi, kalau yang minggu kemarin, ya, sebelumnya kami coba untuk tes cek sound dulu ya. Apakah suara kami bisa diterima? Jangan-jangan saya ngomong ternyata nggak kedengeran. Sudah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi kalau kemarin kita itu praktikum ya, praktikum mengukur kekuatan nuklir. Nah, maka sekarang kita akan ke arah sini ya. Kita akan mengenal teori dasar dari nuklir itu apa. Terus kemudian yang ditakuti dari nuklir itu kan terkait dengan radioaktif ya. Karena itu isu utama nuklir itu radioaktif. Kalau nggak ada radioaktif, mungkin nuklir udah dibangun sangat masif ya. Semuanya sudah dibangun. Nah, tapi karena ada radioaktif, maka inilah yang dijadikan oleh sebagian masyarakat yang kontra itu menganggap ini adalah sebuah kelemahan. Oleh karena itu nanti kita akan melihat nuklir dan radioaktivitasnya itu seperti apa. Kalau yang Kartini kemarin kita udah perlihatkan yang nuklir yang Kartini. Terus nanti pertemuan yang ketiga nanti lebih luas terkait dengan PLTN-nya ya, PLTN-nya sebagai alternatif, kemudian bagaimana bahan bakar itu disuplai dan potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan. Kalau yang pertemuan pertama kita karena bulan puasa ya ringan ya, yang ini medium ya, ya ringan tapi yang belum berat. Tapi nanti yang pertemuan yang terakhir itu memang paling berat karena terkait dengan apa ya literatur dunia terkait dengan nuklir. Kalau yang ini kita masih ada di sekitar kita aja. Baiklah, perkenalan secara kelembagaan. Jadi kalau kemarin saya tidak sempat perkenalan sampai sini ya. Jadi BRIN, saya bekerja di BRIN. Kalau Mas Ilham itu bekerja di Kemendikbud ya, menterinya Nadiem Makarim ya. Kalau saya kepala BRIN-nya itu sendiri ya, beda. Tapi sama-sama di bawah Presiden. Saya bekerja di sini ya, di infrastruktur riset dan inovasi. Terkait nuklir itu kalau di BRIN di Indonesia itu sekarang diurusi BRIN, dan di BRIN sendiri itu diurusi oleh tiga lembaga ya, semacam 3 lembaga. Yakni yang pertama itu infrastrukturnya, kemudian ada poltek nuklirnya, dan ada risetnya ya. Ada riset, namanya organisasi riset tenaga nuklir. Saya sendiri ada di infrastruktur sebagai pengelola lab nuklir. Kemudian untuk yang di sini nih, kami ada di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran. Ya, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran, ada Direktorat Kapal Riset, ada lab, ada koleksi ilmiah. Ini orang-orang biologi ini ada di sini. Kemudian ada kerjasama. Kalau yang kapal riset ini dulu namanya dikelola oleh BPPT ya. Kalau yang saya, yang Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran. Nah,
Nuk fasilitas nuklir di Indonesia itu ada 6. Reaktor Kartini yang ada di Yogyakarta. Kemarin kita sudah apa itu bermain-main dengan Kartini ya. Dan gambar di background ini adalah reaktor nuklir Kartini. Kemudian reaktor sejenis tapi lebih besar yang ada di Bandung. Kemudian reaktor yang ada di Siwa Besi ya, ada di Siwa Besi. Kemudian maaf, yang ada di Serpong. Kemudian ada limbahnya. Nah, radioaktif itu kata kuncinya kan itu akan dilimbahkan. Dan dilimbahkan kemana? Ke Serpong. Ada instalasi pengelolaan limbah. Ada instalasi fabrikasi bahan bakar nuklir. Jadi untuk mensuplai reaktor yang ada di Serpong, ini bahan bakarnya bikin sendiri dari Serpong sendiri. Kemudian yang kedokteran, itu mereka butuh yang namanya radioisotop dan radiofarmaka. Radioisotop dan radiofarmaka ini ada karena ada radioaktif. Nah, maka apa itu pemikiran kita terkait dengan radioaktif itu bahaya ya tidak sepenuhnya betul karena memang ada radioaktif yang memang bisa digunakan untuk pengobatan seperti itu. Nah, inilah semua fasilitas nuklir yang ada di Indonesia. Jadi sudah lumayan maju kita itu fasilitas nuklirnya. Nah, kalau yang ada di dunia sendiri, itu total itu ada 446 ya. 446. Kemudian yang beroperasi dari 446 itu yang beroperasi itu ada 223 termasuk termasuk yang di Indonesia yang beroperasi ya 223 ini kadang beda tahun beda data karena sudah ada yang shutdown dan sebagainya ya. Indonesia punya 3, lumayan kan. Prancis juga punya 3. Jadi dengan negara-negara maju sebenarnya kita tidak perlu kalah terkait dengan nuklir sebagai sumber energi alternatif lah ya. Karena kita lumayan ya 11-20, bukan 11-12 ya 11-20 lah dengan yang negara-negara yang lainnya. Ya tidak ketinggalan amat sih ya. Itu. Nah, ini reaktor yang ada di Indonesia itu antara 100 kilowatt sampai 20 megawatt yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini kalau yang Kartini di sini nih. Kalau yang sebelah kiri ada di Bandung dan sebelah yang paling kanan itu di Serpong ya. Di Bandung persis gambarnya seperti ini. Di Yogyakarta ya ini gambar bagian luar ya. Bagian dalamnya nanti kemarin kita udah tunjukkan juga. Ya bagian yang lebih kompleks itu ada di Serpong. Di Serpong 30 megawatt, untuk yang Jogja 100 kilowatt, untuk yang Bandung 2000 kilowatt. Izin sampai 2029. Jadi kalau Mas pengen main-main ke sini, sepertinya tahun kemarin Mas Ilham itu minta izin ke kami untuk bisa kunjung ya. Kemarin sedang ada moratorium kunjungan, tapi sekarang kalau jumlahnya ya di bawah 50 sih ya, itu sudah diperbolehkan ya. Tapi kalau yang di atas 50, saya tahu ini masih perlu komunikasi lagi. Nah, semoga nanti di akhir tahun ini ada pergantian pimpinan Mas Ilham ya. Sehingga boleh dikunjungi karena ini kan yang memimpin BRIN ini kan ya dengan nuklir masih belum terlalu familiar. Sehingga belum ada jalur-jalur khusus. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana nuklir itu mengeluarkan energi ya. Kemarin kita udah mengukur ya, karena memang harusnya ini materi yang pertama, kemudian yang kemarin itu materi yang hari ini gitu kan. Harusnya ini materi yang bulan puasa ya. Nah, kita lihat bagaimana nuklir ini dihasilkan seperti ini. Ini animasinya ya. Ini nuklirnya satu atom ya.
sangat kecil sih, tapi sangat besar untuk ukuran atom. Ketika ketemu dengan neutron, ya maka dia akan membelah, menghasilkan neutron baru dan menghasilkan panas. Jadi panasnya itu putih-putih di sekitar itu ya, itu ada panas. Terus dia dia akan apa itu mengenai uranium lagi yang ada di sekitarnya. Nah, ya membelah lah, itulah energinya sampai ya. Jadi itulah gambaran sekilas terkait dengan uranium ya. Jadi ini kita malah asik ya, asiknya seperti ini. Kan ada metode belajar itu deduktif dan induktif ya. Jadi deduktif itu mulai dari hal yang apa ya, hal yang umum-umum dulu baru nanti menuju ke kesimpulan. Kemudian ada yang hal-hal yang khusus, terus kemudian nanti menuju hal-hal yang umum. Nah, kemarin kan kita udah perkenalan dengan nuklirnya. Ya, kemarin kita udah melihat nuklirnya meledak ya. Seperti ini tadi kan meledak. Cuma kan kemarin kan sinarnya kebiru-biruan ya. Nah, karena kemarin itu dikendalikan. Kalau yang tidak dikendalikan seperti ini tadi ya, seperti animasi tadi, wah itu akan menjadi putih semua itu. Seperti bom atom Nagasaki dan Hiroshima itu, wah, akhirnya satu kota menjadi putih semua. Ya, terkena radiasi, terkena panas, ya akan musnah semuanya. Karena energinya itu seperti ini ya. Ya ini hitung-hitungan sederhana. Tadi satu neutron itu kalau ketemu dengan uranium itu menghasilkan sekitar 200 mega elektron volt. Kira-kira gede nggak ini mega elektron volt ini? Gede nggak ini? Nah, untuk membayangkan besar kecil itu kan kita harus tahu perbandingan ya.